Udah suara. Selamat datang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aturan yang harus diikuti. Kami sebelumnya kita perlu pengarahan. Kemarin sudah Pak Amir diterima. Ini dengan Ibu Kepala Dinas sudah ditandatangani Bu Happy ya. Jadi ada 5 orang ya. Eka Wulandari, ya, Antika Pratiwi, M Sa'ban Al-Hafiz ya. Hadir, Bu. Al-Hafiz ya. Ya, Hafiz. Ya. Hafiz, Bu. Panggil. Hafiz Quran enggak kau? belum. Masih lama. Etika Sari belum datang. Ya, Dwi Puji Iswara. Ya. Jadi ini ada 5 orang Pak Mulia. Kami di sini kami sudah terima dan Ibu Kepala Dinas sudah menandatangani melalui dengan Pak Kabid. Itu kami persilakan Pak Kabid untuk pengarahan pada mahasiswa-mahasiswa yang akan mengikuti PKL ini selama lebih kurang 4 Juli ya, karena kemarin kan belum masuk, jadi dibuat sini 4 Juli Pak. Terus menjadi 14 Agustus karena pada hari Minggu lah mungkin kita. Ya, hari Sabtu kan nggak tutup. Jadi di sini kami buat 4 Juli sampai 14 Agustus dan tidak ada kegiatan lain ya. Ada PKL di sini. Nanti ada kami ini ada kuliah, ada ini. Nah itu galau kan, jadinya kacau untuk penilaiannya, untuk kerjaannya. Untuk itu kami kepada Pak Kabid untuk membekal anak-anak mahasiswa di sini, kami persilakan. Karena Pak mulai. Cuman memang apa namanya kegiatannya banyak Pak. Kalau sekarang di ini ada Pak, setelah pandemi masih agak kurang kan. Mau lalu ini kami terima kasih Pak Mol udah istilahnya mempercayai kami sebagai lembaga yang tempat magang kan, kalau bahasa kami kan magang gitu. Karena sistem pendidikannya kan sekolah, magang, atau sekolah dan magang gitu kan. Jadi sekarang kebanyakan ya magang di sekolah ataupun ya kami magang. Dan memang ada beberapa hal yang tidak didapat di sekolah gitu kan. Kami pengetahuan atau pengalaman yang berbeda antara teori dan praktek gitu kan. Mudah-mudahan ke depan ada hal yang berkesesuaian antara teori dan praktek. Dan itu biar kita memahami adik-adik Pak Mol guru kami, karena kita bukan jurusannya Pak. Kami ngerti aja kalau secara ini bukan jurusannya. Paradigma sekarang keinginan pemerintah ini ada perubahan di dalam pengembangan perpustakaan itu 10% koleksi, 20% memanage pengetahuan, dan 70% transfer pengetahuan. Artinya kalau kemarin adik-adik ini cuma menerima baik, artinya menerima pengetahuan. Nah, kalau sekarang ini harus ada transfer pengetahuan. Nah, di perpustakaan ini untuk gambaran umum Pak, kami di pengembangan ini mengembangkan inovasi yang berhubungan paradigma tadi, itu mengembangkan transfer pengetahuan itu di kelas asing. Pengetahuan apapun ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi kelas itu singkatan Kano itu membangun keyakinan. Jadi di pertemuan itu boleh mengundang motivator ataupun seorang yang ahli untuk bisa memotivasi. Ahlinya itu latihan, bisa sharing gitu kan, terutama untuk inovasi dan kreativitas. Nah, jadi di samping ini ada kelas namanya kelas bahasa isyarat juga, kelas asik bahasa isyarat. Jadi di breakdown lagi dari kelas asik itu ada kelas asik bahasa isyarat, ada klinik asik konsultasi Pak. Di bagian dari kelas juga, artinya bukan kelas kan, konsep bagaimana mentransfer pengetahuan. Ada beberapa hal lagi kami juga mengembangkan Pak. Sekarang yang kami adopsi dari pusat itu
bahwa pusat itu sekarang yang dia menyesuaikan dengan zamannya, ada yang namanya daur ulang informasi, Pak. Daur ulang informasi itu artinya beberapa buku atau beberapa pengetahuan disatukan dan ditransfer ke masyarakat. Nah, kami juga masih mengembangkan media-media yang efektif untuk dikembangkan. Selama ini mungkin pakai banner, pakai presentasi. Nah, kami coba juga ini mungkin adik-adik ya bisa ini. Jadi maksud kami kalau bisa itu pengetahuan yang praktis, Pak, untuk di masyarakat yang sekarang, gitu, apalagi yang anak-anak milenial. Ini kan dari beberapa yang mendesain gitu, Pak. Betapa pentingnya berpikir mengembangkan ide, gitu, jadi pencarian ide, gitu, kreativitas, inovasi. Nah, ada yang buku sukses, Pak. Misalnya kita sukses itu ada yang berkeyakinan bahwa sukses itu kayaknya itu ke depan, artinya punya pemikiran ke depan dan selalu ke depan. Adik-adik kalau pinter, nggak malu ke depan, masih bodoh itu lah. ada inovasi, artinya berpendapat inovasi. Ada bersama, ada sukses bersama orang sukses. Ada sukses itu berdasarkan aksi. Cuma teori cuma ada relasi. Jadi dibentuk menjadi sebuah pengetahuan baru, bukan baru nih, dikemas ulang. Jadi namanya kemas ulang informasi, Pak. Kalau bahasa ininya. Ini bisa jadi di konten, kan sekarang kan banyak di TikTok tuh, Pak, konten gitu. Bisa juga berupa angka-angka gitu. Nah, maksud kami itu karena kita kalau berpikir melayani buku keseluruhan berapa banyak yang harus waktu yang dibutuhkan untuk percepatan gitu. Tapi dengan ini mudah-mudahan ada pengetahuan baru ngambil yang sesuai dengan bukunya gitu. Maksud kami ada beberapa hal yang kayak ini ada jadi sukses, ada bisa diedukasi. Artinya kami menyadari kekurangan kita ini adalah media edukasi, gitu kan. Meskipun sekarang banyak media sosial gitu, Pak. Tapi media yang unik, yang itu bagian dari kita, yang menjadi produknya kita, itu kan belum banyak, belum beda ini. Artinya adik-adik coba berkembang bahwa pemikiran kita ini kalau sampah aja didaur ulang gitu kan. Sekarang ada mendorong informasi. Salah satunya bentuk ini, Pak. Nantinya pengennya jadi kayak rantang gitu, Pak. Jadi kalau mau edukasi ke masyarakat gitu kan, mau ini nggak ada PowerPoint, ya cukup dengan ini aja gitu. Membangun motivasi, membangun yang intinya sih membangun sukses. Artinya bagaimana sih mempercepat sukses gitu. Karena menurut kami itu sekolahnya sekarang ini terlalu panjang gitu. Bedanya emang membuat kedewasaan, tapi menemukan pola itu yang susah, patternnya gitu. Nah, kami juga ada pattern, namanya good pattern, Pak. Ternyata kami menemukan bahasa inovasi kali itu pola-pola itu ada pola gerak, Pak. Ada pola pikir kayak gitu. Jadi pola pikirnya mau seperti apa gitu. Ada pola detox dalam tubuh maupun detox dalam, kalau dalam Islam kan istilahnya tuh minta pengampunan dosa, detox gitu ya, puasa gitu. Artinya ada polanya, hidupnya ada polanya, mencari pola itu yang agak ini. Makanya kami coba, ini adalah pola-pola sederhana bagaimana kita memahami kehidupan. Dan sebenarnya ya buku juga ini, karena pandangan yang berbeda-beda gitu, Pak, tentang sukses ini. Ada beberapa sukses ini. Ada ini yang ada buku yang menyatakan bahwa sukses itu berdasarkan akal. Nemu buku satu aja gitu udah begal lagi gitu. Artinya kan ada produk, ada bisnis, ada karakter, ada ini apa? Ide, PD, mimpi gede katanya gitu. Kita membuat seperti ini untuk memotivasi kawan-kawan tuh mau jalur suksesnya yang mana gitu. Nah, jalur karakter gitu.
contoh Pak SBY dulu kan ajudannya Ibu Mega gitu, presiden. Jadi presiden kenapa? Karena dia karakternya bagus dengan pimpinan senang jadi juga gitu kan bahasanya tuh. Ada lewat bisnis gitu, punya uang dulu baru jadi apa DPR baru jadi apa gubernur misalnya kan gitu, macam-macam suksesnya gitu. Dan itu pola-pola ini diharapkan setelah kuliah belajar itu ada tempatnya, itulah di perusahaan. Harapannya Pak Salibando itu perpustakaan menjadi alternatif belajar sepanjang hayat. Artinya kita harus ada kelas memang Pak. Ada kelas yang terbuka untuk semua. Makanya sekarang Sabtu Minggu kawan-kawan yang ada komunitas mau pernah ke sini itu boleh pakai sini, dan diharapkan bukan minjem baik, ada sharing dari kami gitu. Artinya apa yang sesuai dengan apa nama tema itu. Beberapa macam kemarin ada yang dari Rumah Cahaya itu dia punya program untuk desain grafis, ada desain grafis ya Pak, terus menjahit ini jadi di wisuda dia apa di wisuda setelah cuma menguasai desain grafis baik, jadi wisuda gitu. Ada yang apa menjahit baik di wisuda gitu ya. Jadi dia terserah mau lulusannya SMA, mau lulusannya habis dari ini menguasai itu, jadi wisuda gitu. Nah, ini bagus juga. Itu apa? Maksudnya komunitas gitu kan. Karena kalau mengandalkan pemerintah ini terbatas. Yang pertama birokrasi ini berbelit Pak. Yang kedua pendanaannya kurang. Nah kalau masyarakat itu kemarin kan PLN ada CSA-nya gitu ya. Dipakai itu. Artinya pengembangan perpustakaan sekarang ngarahnya ke sana. Jadi pusat pembelajaran masyarakat. Jadi di sini tiap hari ada belajar. Pokoknya yang adik-adik nah belajar apapun, artinya ada belajar video, artinya yang praktis-praktis yang bisa diadopsi. Bahasa isyarat juga Pak, kenapa kami kembangkan itu ternyata bahasa isyarat di Inggris itu bahasa kedua Pak. Jadi bisa profesi apapun harus bisa itu. Kenapa? Ketika ada orang tuli di Inggris itu rupanya ini banyak Pak. Ya dari 6 orang ini ada satu perbandingannya tuh orang tuli. Berarti banyak kan? Dan tahu itu karena penyakit, dan tahu itu karena kutukan gitu. Di sana banyak sehingga harus itu. Nah mereka juga kami kedatangan ini konsultannya di Indonesia di Sumsel di kami karena ada kelasnya. Mereka setuju Pak, apa namanya di kita nih, artinya ke depan itu kalau sekarang kan misalnya tes bahasa Inggris gitu kan, bisa bahasa Inggris lebih atau komputer gitu kan. Nah sekarang ada poin lagi, bisa bahasa isyarat misalnya gitu kan Pak. Ada yang sekarang Pak, yang untuk gubernur cuma ada satu di Sumsel ini yang bisa apa jadi penerjemah gitu. Masih banyak yang kebutuhan itu, artinya pengetahuan dasar kita, profesi kita apapun gitu kan, itu minimalnya paham lah tentang itu. Kenapa Pak? Sekarang polisi mau tanggung kasus harus wajib pakai itu. Ada apa? Pakai translate penerjemahnya. Di Amerika itu, yang Boston itu dia punya ini sendiri gitu. Maksud kami minimalnya bahasa itu apa? Bahasa isyarat. Minimalnya tahu dasarnya baik. Jadilah. Maksud kami itu pola pengembangannya ke situ Pak di sini. Jadi mungkin yang berbeda keinginan kami buatlah proyek apa yang bisa dikembangkan untuk perpustakaan ke depan. Boleh ininya tuh yang dimaksud perpustakaan tren itu seperti apa, misalnya pandangan adik-adik kan, buat apa gitu, kayak model ini kan, ini media transfer gitu. Malah kami itu Pak, untuk gerak itu kami kembangkan ini alat sederhana tapi bisa digunakan untuk beberapa. Maksud kami ini sebuah kolaborasi antara perguruan tinggi dan perusahaan. Di sinilah kesempatan kita untuk adik-adik menunjukkan bahwa kreativitas ataupun inovasi apa yang bisa diberikan ke masyarakat. Siko baik, gitu kan.
Kalau di kampus mereka ya, harus project Pak ya. Harusnya punya inilah, punya produk lah apapun. Nah, maksud kami pola pengembangan di perpustakaan sekarang seperti itu. Ada 10%-nya untuk koleksi, mungkin di pendidikan cara menata buku, terus katalogisasi untuk dipelajari gitu. Nah, sekarang memanage pengetahuan itu ternyata Pak, yang sekarang teknologi sekarang adik-adik yang lagi itu neurosis Pak, ilmu yang kalau ibu ini tuh membedakan antara otak laki-laki dan perempuan gitu kan, mau otak kan ada hipnotis yang pakai ini, ada juga yang sekarang ini nanoteknologi. Zaman sebelum kita bukan jurusan, ya minimalnya tahu bahwa di sini kalau nggak ada nanoteknologi nggak bisa kecil ini, karena nanoteknologi itu teknologi yang mengecilkan partikel jadi supaya kecil sehingga menyimpan memorinya jadi besar gitu, kecil dan besar kan gitu. Nah itu kalau ininya banyak gitu, tapi kira-kira kalau mau maju kita nih di perpustakaan juga harus ada transfer itu Pak, nanoteknologi gitu kan, karena menjadi dasar semuanya gitu, obat-obatan segala macam itu ke depan gitu. Masih rencana kami tuh festival literasi mau ada pameran itu Pak, dari nanoteknologi gitu. Kenapa? Karena literasi itu bukan hanya baca tulis, tapi membaca zaman ya, membaca zaman juga situasi sekarang tuh yang dibutuhkan seperti apa gitu. Dan kebetulan juga emang katanya ke depan tuh kita akan profesi penulis bakalan ini karena pakai AI kan, ini terus langsung kan Pak gitu. Bahasa itu ada beberapa hal, tapi yang teknik itu nggak bakalan terhapus tuh, yang ada kemanusiaannya ini kan, kemanusiaan kurang ini termasuk itu bahasa isyarat itu kan mengecek kemanusiaan, bukan kesetaraan. Ya bisa dia ngomong ke robot, ini ngomong kemanusiaan gitu kan, ada ini bahasanya seperti itu. Artinya 10% koleksi, 20% mengenai pengetahuan, 70% transfer pengetahuan. Kenapa? Kalau di operasi ini cuma ada 3 yang berita pengetahuan, bicara, upacara, bikin acara. Jadi kalau begawe ini, gitu kan, terus kita ngomong, artinya kan ada bicara ya, artinya narasumber gitu, mengarahkan gitu, bicara, upacara. Itu tidak lepas dari upacara, itu kan setiap Senin, terus ada acara-acara tertentu. Sama satu yang masuk dalam itu bikin acara. Di setiap profesi apapun pasti ada cara. Di rumah gue kan bikin apa gitu, ada cara. Ini kemampuan untuk itu juga harus dikembangkan untuk profesi sebagai pustakawan gitu kan. Ya bukan hanya ke teknis kan, kemampuan bicara. Makanya di kelas kami ada public speaking juga Pak. Ini bersama gitu kan, ada apa namanya? Kemampuan bikin acara. Jadi kalau bisa dia diajari kecil-kecilan bikin acara kecil-kecilan, minimal jadi MC, jadi ini. Kenyataannya itulah yang orang-orang kenal tuh, yang meskipun dia pintar secara akademis tapi mampu tampil di depan terus, dia yang terdepan gitu. Nah itu dari kami yang maksudnya sebagai gambaran antara pendidikan dengan magang itu, ditemunya ya seperti tadi, kalau di perpustakaan itu paradigmanya sudah ke situ. Jadi kan juga 2 tahun ini menyesuaikan karena kepala perpustakaannya berubah terus, jadi kita menyesuaikan. Kalau sekarang itu yang harus diimplementasikan di kita, mungkin gambaran umum untuk adik-adik bukan yang di perpustakaan. Nah itulah gambaran umumnya, dan isu perpustakaan ini sekarang jadi isu literasi secara nasional itu lagi naik daun lah gitu Pak. Naik
dan itu artinya semua sektor bahwa literasi ini penting menjadi kunci kemajuan sebuah bangsa. Artinya tak kemajuannya itu tadi harus kreatif, inovatif dan produktif, beradaptasi dengan. Makanya kami itu Pak bikin ini, dia mikirnya Pak, kalau pakai banner sekali pakai selesai kan, apalagi yang X banner itu sekali dua kali udah request. Kalau ini ibaratnya beberapa kali gitu, media apapun terserah ada misalnya mau bikin apa layanan apa namanya data gitu ya Pak, maksudnya itu jadi tersimpannya agak lama gitu, agak terutama untuk masyarakat. Artinya kalau mau motivasi di masyarakat nggak ada PowerPoint gitu kan. Kalau KKN misalnya, kalau di KKN data tuh ada KKN ya. Nah, nanti KKN di masyarakat dusun itu gitu kan. Kalau kita udah punya alat, nah, apalagi yang aneh kan minimal audio gitu kan, di jingok kan bahasanya gitu Pak. Ada yang di apa? Yang perlu media lah gitu ya. Artinya cari media yang simpel gitu. Kan dulu Pak kain di Purwakarta itu ada tempat di mana dusun itu kampung itu tidak boleh ada radio, tidak boleh ada ini gitu. Iya Pak. Kampung Pak. Ini ada radio. Bukan, tidak boleh ini sama kiainya kan. Apa namanya, tidak boleh ada teknologi yang itu ada di Purwakarta Pak. Tidak boleh nonton TV, pokoknya ada kayak di yang di itu tuh Banten itu. Suku Baduy gitu. Tapi itu bukan kayak suku Baduy, masyarakat biasa, tapi di sekitar itu biasa itu kampung itu udah boleh nih Pak. Ada TV, ada radio. Mungkin sampai sekarang. Listrik mau dari. terang. Nah artinya seperti itu ada ya bahwa apa namanya pola gambarannya. Nah, mungkin itu aja Pak. Mau kami apa namanya kasih sedikit info aja tentang program kami tentang pengembangan, karena ya ini kalau mau tidak terregulasi dengan zaman harus ada aturan informasi, harus ada berubah gitu kan, bukan hanya wajah tapi dalamannya di perusahaan, bukan hanya ingin buku gitu kan. Kalau sekarang buku kali sama ini kan Pak gitu kan. Nah tapi maksudnya saya ada inspirasi itu Pak, buku itu menghidupkan gitu ya. Jadi kalau kita nih penulis meninggal, ada ininya apa namanya, ada peninggalannya ya. Disimpan di perpustakaan, jadi orang banyak pakai. Buku juga menghidupkan penerbit. Nah, itu ada buku, artinya kita di perpustakaan ini bukan hanya buku bermanfaat bagi orang banyak juga. Kapan buku dibeli, nah, banyak yang ini penerbit Pak yang ada penerbit, ada tukang cetak, ada penulis gitu, dan juga buku ini menghidupkan apa? Menghidupkan rasa, menghidupkan gitu. Kalau adik-adik ini mungkin nopol gitu kan. Adanya kebetulan Pak, kalau aku dulu di SMA itu apa istirahat itu baca bukunya yang unik gitu. Inspirasi ini kayak ini ada Alfa Edison. Aku berpikir berarti kalau ada tiko produk yang istilahnya yang booming Pak, kayak orang tela-tela itu, bikin tela-tela bisa miliarder yang pertama kali bikinnya itu gitu kan, cuman ya ubi wae kan, kemudian kocok-kocok pakai bumbu kan dijual gitu, jadi franchise kan gitu kan, itu merek tela-telanya itu tela-telanya sampai sekarang kan tela-tela meskipun apa polanya lain, tapi yang terdengar orang tela-tela gitu anunya. Jadi artinya memang harus berbicara produk gitu kan, termasuk pustakawan itu harus ada produk, ya bukan hanya buku kalau misalnya sih seperti ini daur ulang informasi gitu. Karena ada satu istilahnya produk yang dipahami secara khusus, ada orang yang memahami ini ilmu tidur Pak. Dia menggali ilmu tidur kayak gini, rupanya jadi ahli tidur gitu lah. Jadi motivasi tidur. Tengah-tengah. Sampai Ya artinya
Kenapa? Oh ternyata tidur tuh penting dari jam sekian dan sekian gitu. Jadi saya menyarankan harus tidur gitu. Termasuk tidur siang gitu kan. Kenapa Jepang ini itu penelitian ini pentingnya tidur. Jadi seorang ahli gitu kan. Ada produk lah gitu kan. Kalau saya sekarang lagi yang ke sambal dari dulu. Lagi kalau kayak gini kan untuk edukasi Pak. Kalau untuk makanan itu sambal gitu. Nah, saya tuh ketemunya, kenapa lah pindang umah itu kapan makan Pak tidak bau gitu. Rupanya jadi terasinya tuh digongseng dulu baunya keluar. Jadi kapan itu dicampur dengan pinang itu tidak bau gitu kan. Aman makannya tuh. Nah benar juga. Terus kalau pan digongseng kira-kira kan bakterinya hilang. Jadi dia tahan misalnya setengah hari gitu ya. Kalau kita nyambal tidak tahan sehari kan. Nah kalau dia misalnya sehari dua tahan. Apa? Karena bakterinya tidak mati kan. Nah itu. Maksud kami satu produk, satu inovasi atau satu produk bisa sukses gitu ya. Makanya saya ada baca karakter Pak, ada baca cepat, jadi coba disebut tidak spamming ya, gitu kan. Karena ini Pak, sempoa Cino itu pintar-pintar karena sempoa ya, ternyata di sempoa itu Pak yang agak susah itu yang itu kali-kalian di angka 6 ke atas. Jadi saya punya program untuk inovasi kali-kalian harus anak itu harus diajari kali-kalian yang di atas 6 itu dengan solusi dan percepatan. Kalau dari itu matematika itu ini kalau saya bodoh karena matematika tidak pintar gitu kan. Jadi maksudnya gali mendaur informasi dan sekarang Perpusnas ini lagi bincang-bincangnya tentang daur ulang informasi. Jadi seharian di perguruan tinggi kemarin ada pelatihan gitu Pak. 2 hari itu ya ke daur ulang informasi itu. Artinya bagaimana menyajikan informasi baik dari digital maupun kalau saya sih karena kita di daerah gitu kan. Kapan ketemu di dusun gitu kan dusun tidak bukan canggih-canggih ya, ini kan masyarakat masih di bawah kan, yang sederhana gitu, yang sederhana, teknologi sederhana gitu. Maksud kami ya termasuk teknologi nyambal gitu kan, yang sederhana aja gitu kan. Pentingnya pengembangan ya. Maksud kami pengembangan perpustakaan ini arahnya menjadikan SDM yang kreatif, inovatif dan bisa produktif, berpikir produk yang merasakan keilmuan kita dari pustaka. Itu juga ABCD sukses. Ini dikumpulin bukunya mungkin lebih dari 50 buku yang saya baca gitu. Cuma disimpelkan gitu kan. Kalau coba kita baca dan berapa uang yang keluar untuk itu gitu kan Mbak gitu. Jadi menyimpulkan, tetapi kalau mau breakdown lagi ya cari bukunya gitu kan. Motivasi untuk kami juga ada baca cepat Pak. Ada kiat baca namanya. Jadi kelemahan kita ini untuk karena di sini nih kemudahan kegemaran membaca Pak. Jadi yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana kita tahu SOP membaca gitu. Kan selama ini belum ada kan. Sampai kuliah juga waktu ini dulu ya ketika lihat buku yang tebal itu karena udah tahu SOP teknik strategi ini kita pening duluan kan Pak ini kan. Mudah-mudahan kalau dengan nanti mungkin ya kami ajarin lah Pak izin nanti untuk baca bisa dikembangkan di tempat nanti adik-adik bekerja pun minimalnya untuk pribadi gitu. Karena kalau mau kita dengan pola lama pasti ketinggalan. Kenapa? Sekarang orang pengen serba cepat kan gitu karena teknologi itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa nanti dikembangkan adik-adik terutama ini karena sifatnya link and match antara perguruan tinggi dengan dunia kerja gitu kan. Kalau kami memacunya bagaimana adik-adik punya produk sih kok berpikir gitu kan.
sebulan sih kok gue berpikir satu produk, nak kerupuk, nak apa gitu kan. Tapi yang udah dimodifikasi dan berbeda itu. Masa saya juga ini Pak, dari sini ke sini lagi. Maksudnya mau motivasi adik-adik, yakinlah kalau pinter dalam satu bidang, mudah-mudahan sama, gitu kan. Mudah-mudahan inilah punya nilai lebih, nilai jual lah gitu kan. Kalau sama baik, ya apa namanya, kompetisi sekarang ada ini apa namanya, orang udah kemana gitu di sini ya. Ya mungkin itu adik-adik ya. Nanti kita ketemu lagi Pak. Terima kasih karena kami juga butuh adik-adik ini dalam rangka pengembangan ini di sini. Perlu mitra dan perlu ya nanti ke masyarakat. Kami tiap Sabtu Minggu nanti adik-adik ada yang apa ini hari Jumat juga mau ada kegiatan komunitas. Ikuti Pak ya, dapat ilmu gitu kan, dapat kawan ya kan Pak. Kalau selama ini mungkin di ayam baik gitu kan, kalau ini ketemu organisasi lain. Ya, mudah-mudahan ada nilai tambah di perpustakaan ini. Ya gitu Pak. Terima kasih adik-adik, Bu Tek, teman-teman. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan bisa bukan magang di perpustakaan. Ya, dan terima kasih. Terima kasih Pak Kapi, Pak Amir. Saya bergabung untuk Pak Mulyadi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai David Pengembangan yang udah saya taruh. Saya mungkin kalau dengan Pak Amir belum sempat ini soal. Saya memang orangnya kurang bergaul Bang. Kalau udah ketemu tapi Bu Evi ya. Sering ketemu. Ya, terima kasih. Pada hari ini saya mewakili dari Fakultas Adab untuk prodi perpustakaan ya secara berdasar atau tugas sebagai dosen pembimbing ya DPL lapangan mengantarkan. Ini sebenarnya kemarin sudah pelepasan itu hampir kalau dari perpustakaan 60 orang ya. 9 kemudian dari bahas PDA bahasa juga ada, kemudian dari politik Islam. Jadi kami setiap dosen 5 ya, ada yang 5 ada yang 3 juga. Ya, jadi kebetulan saya tugaskan untuk di Pusda ya. Ini dalam hari ini ya itu mengantarkan ini, jadi secara ini khusus dari lembaga kami menitipkan ya, kurang lebih sekitar 1 bulan 40 hari ya. Iya, 45 hari. Dan ini tadi kita sudah dapat pengetahuan baru dari Pak David ya, bahwa ya kami berarti selama ini memang baru 70% transfer pengetahuan kan. Mungkin kurang 30% itu tadi sudah sampaikan, ada daur ulang informasi ini. Dan 10-nya koleksi ya Pak ya? Iya, koleksi. Jadi itu 30% lagi itu mungkin ya harus didapat di sini karena selama ini kan kemungkinan baru teori ya, praktek juga, tapi kalau secara langsung di lapangan mereka belum ini. Jadi ini juga kami mohon bimbingannya untuk mereka. Dan ini PKL ini lapis 2 dari KKN. KKN kan ke masyarakat ini, tapi ini khusus kan, kalau di sana digabung. Nah khusus ini juga masuk SKS-nya ada 2 nih. Jadi 40 hari itu sama dengan 1 semester. Maka bagi mereka mungkin sangat penting Pak. Mungkin kita ya, artinya kan mungkin ini mungkin kita anggapnya biasa yang ini PKL, tapi kalau untuk mahasiswa ini sangat penting. Jadi mereka berpengaruh ke nilai, apalagi berpengaruh pengetahuan yang 30% tadi yang kurang itu, yang secara bicara koleksi kan belum pernah ya mungkin pernah ke ini bahan pustakanya, tetapi secara langsung belum pernah. Jadi nanti di sini digalinya itu mungkin ya kami mohon pengetahuan ini tanggung jawab kita bersama. Saya sebagai akademisi juga membantu juga untuk masa depan mereka, kalau istilah bahasanya itu kan.
kemudian ya saya sebagai DPR ya pesan lah sama anak-anak itu mungkin paling ya fokus aja. Jadi kalau misalnya kalau suruh masuk, suruh istirahat gitu aja. Suruh ditugaskan kegiatan ya dilaksanakan gitu saja. Jangan waktu suruh istirahat masuk kan, suruh masuk keluar kan tidak. Jadi gitu aja. Jadi kemudian ya silakan bisa membawa diri ya, minta arahan, jangan karena semuanya bukan hanya pengetahuan saja, mungkin kepribadian, kemudian karakter juga perlu belajar dari di sini tempatnya. Fakultas ini sangat beragam, bahkan mungkin satu kan nanti kita mau menyelesaikan skripsi. Ini sebenarnya sebagai mini risetnya, mencari mau nulis apa kita di sini sebenarnya. Bapak saya mau nulis bagian referen, di bagian otomasi, di bagian pengembangan tadi. Ini ada model baru, misalnya kayak tadi daur ulang pengetahuan itu bisa jadi satu skripsi. Itu sumbernya dari Pak Amir. Maksudnya bisa itu. Jadi kan nanti daur ulang informasi itu kan bisa nantinya bisa dijadikan bahan untuk skripsi. Jadi sangat besar. Jadi ini pentingnya sangat penting. Jadi karena ilmu kita berbeda dengan yang lain kan, kita praktek kan, 50-50 prakteknya juga, bukan hanya teori saja. Kita pinter teori katalog tapi kita tidak bisa buat katalognya, ya kita harus berjalan. Apalagi tadi misalnya dijelaskan harus menciptakan satu produk, sangat kasih ya, sangat penting. Jadi termasuk saya juga baru dapat pengetahuan ini dari Pak Amir tadi. Jadi kayak pengetahuan tidak hanya dari kampus, karena kita tidak ditemukan di kampus kan, justru itulah di masyarakat seperti ini. Artinya kan sama-sama belajar, termasuk saya juga. Jadi mungkin itu Bapak ya. Jadi secara khusus paling-paling kalau saya kan ngantar kemudian jemput gitu pas terakhirnya. Jadi kami serahkan bimbingannya gitu kan, dengan biasanya ada pamongnya, nanti mungkin ibu ya, nanti selalu komunikasi dengan ya sekali lagi mohon bimbingannya. Mungkin itu saja kita dari wakil dari Prodi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bung dan Pak Kabit, Pak Nusisnan. Sudah kita dengar semua jadi apa yang akan termasuk dosen pembimbingnya makna kamu sudah dapat judul ini. Maksudnya kan, nah ini berarti kamu praktek yang sudah dapat untuk skripsi. Jadi aku paham itu. Jadi banyak di sini judulnya dapat. Dari kelas asik itu bisa jadi judul skripsi. Apa yang masuk di situ temanya banyak. Pendahuluan pasti keluarga. Nah inilah keadaan di perpustakaan, inovasi yang dari Pak Amir begitu banyaknya bisa kamu jadikan judul kata Pak dosen, dan kalau aturan-aturan lain nanti teknisnya ke saya. Kamu Bu EPM kan bisa nanti hari Senin ada upacara ikut apel, bukan upacara apel pagi biasa di guru apel pagi, kalau Jumat senam. Nah, nanti ya setelah ini kita ini. Sekarang kita buat jadwal karena 40 hari. Di sini ada 5 bidang. Nanti ada yang saya letakkan satu di ruangan ibu. Itu kita sekolah. Jadi itu barangkali Pak Mul. Untuk sementara nanti kita atur untuk teknisnya karena sekarang lagi banyak kegiatan kami ini. Pak Amir juga banyak. Kita ada tamu, ini mau rapat ini masalahnya. Terima kasih, mudah-mudahan kerjasama ini berjalan dengan baik dan adik-adik dan mahasiswa nanti kumpul sama saya untuk melaksanakan mulai hari ini menyusun jadwal ya. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan, kepada Allah subhanahu ampun. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.